kasih. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara kerja niktinasi. Yang pertama, sediakan 2 buah pot putri malu. Beri tanda A pot pertama dan tanda B pada pot kedua. Letakkan pot A di tempat yang terang atau terbuka seperti ini, di tempat terbuka dan terang. Yang keempat, simpan pot B di atas meja dan tutup dengan menggunakan karton atau kardus yang kedap cahaya dengan hati-hati agar tidak menyentuhnya. Biarkan pot B tertutup selama kurang dari setengah jam. Tidak akan ini. Pada pot B saya akan menutup putri malunya dengan menggunakan kardus ini yang saya pegang. Kita akan menguji cobakannya setelah kurang lebih setengah jam. Bukalah dengan hati-hati tanpa menyentuhnya. Silakan yuk. Ya, di sini saya akan menutup putri malu ini dengan menggunakan kardus. Ya, kita akan melihatnya setelah setengah jam kemudian. Apa yang akan terjadi, reaksinya kita perhatikan nanti. Silakan. Udah? Ya, setelah kita menunggu 30 menit lamanya, kita akan melihat bagaimana keadaan putri malu jika dia ditutup dengan kardus dan mana yang tidak ditutup dengan kardus. Mari kita sama-sama membukanya dan kita melihat bagaimana keadaan putri malu tersebut jika ditutup dengan kardus. Bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat di sini putri malunya menjadi layu dan seperti dia sudah mati. Mengapa demikian? Karena putri malu tersebut ditutup oleh kardus yang kedap oleh udara, sehingga putri malu susah untuk mendapatkan cahaya matahari dan udara, sehingga dia mengatup atau menguncup daunnya dari atas sampai ke bawah. Bisa kita lihat ini yang terjadi jika putri malu itu ditutup oleh kardus. Sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang semonastik. Yang pertama, sediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti pot yang berisi tanaman putri malu. Ini ada putri malunya. Kemudian alat tulis dan penggaris. Yang kedua, putri malu sebaiknya Anda siapkan beberapa hari sebelum, sehingga ketika dilakukan percobaan pot dalam keadaan segar. Ketiga, letakkan pot putri malu yang telah Anda siapkan di atas meja. Selanjutnya lakukan sentuhan halus sehingga yang paling kasar terhadap putri malu tersebut dengan menggunakan penggaris. Catat hasil pengamatan Anda pada lembar kerja. Maju yuk. Maju. Pertama, yang pot ini saya akan menyentuhnya dengan cara halus. Bisa kita lihat, jikalau putri malunya disentuh dengan halus, maka dia akan menguncup dengan lama juga. Dan sebaliknya, jika kita menyentuhnya dengan cara yang kasar menggunakan penggaris, dapat kita lihat seperti ini. Ya, dia akan cepat menguncup seperti ini karena dia menggunakan dengan penggaris secara kasar. Kita ulangi sekali lagi. Iya, seperti ini dia. Ini contohnya jika digunakan dengan cara kasar, dan tadi yang saya gunakan dengan cara halus. Seperti itu. Silakan yuk. Terima kasih. Dari percobaan yang akan saya lakukan, saya akan menunjukkan cara kerja gerak tropisme atau geotropisme negatif. Di sini ada 2 pot tanaman, yaitu kacang hijau, juga bisa dibuat kacang merah.
Yang saya buat di sini kacang hijau ada 2 pot. Yang pot A saya biarkan dia vertikal ataupun berdiri. Yang pot A, yang pot B saya biarkan dia horizontal secara mendatar. Dan dapat kita perhatikan pada kedua pot ini, pot yang letaknya vertikal dia hidupnya lebih subur dibandingkan dia yang letak potnya dimiringkan ataupun didatarkan seperti pada pot B ini. Jadi kita lihat, agak maju ya. Coba sorot ini. Kita lihat ini yang secara vertikal, sedangkan ini yang secara horizontal. Yang vertikal lebih hidupnya subur, sedangkan yang horizontal tidak begitu subur karena kita biarkan dia potnya tidur. Di sini bisa kita simpulkan bahwa pot yang berdiri tegak dia jauh lebih bagus cara tumbuhnya dibandingkan pot yang dibiarkan tidur ataupun horizontal. Mengapa? Karena yang vertikal lebih mendapatkan sinar matahari dibandingkan yang horizontal yang kurang mendapatkan sinar matahari. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui percobaan gerak tropisme atau geotropisme negatif. Terima kasih.